Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiah, mahasiswa PGSD semester 2 IPB Inpada Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengujian hipotesis tentang persamaan beberapa proporsi. Kuadrat dapat digunakan untuk menguji beberapa proporsi. Misalnya kita memperoleh beberapa proporsi P1, 2, 3, dan seterusnya dengan kategori X1, 2, dan 3, dan seterusnya dengan yang bersifat independen, dan kita ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi hasil pengamatan memang benar atau karena faktor kebetulan. Berikut adalah contoh soal, rumus, dan cara pengerjaannya. Misalnya, dinyatakan bahwa status gizi anak balita di suatu daerah mempunyai perbandingan yang sama. Diketahui 30 anak gizi baik, 35 anak gizi sedang, 20 anak gizi kurang, 15 anak gizi buruk. Jika dijumlahkan hasilnya adalah N sama dengan 100. Pengujian dilakukan pada derajat kemaknaan 0,05. Hipotesis HO atau disebut juga harapan yang sama. P sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4. HA atau disebut juga harapan tak sama. P tidak sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P4, atau di antara P1, 2, 3, dan 4 tidak sama. DK diketahui K. Ini adalah rumusnya ya. DK K dikurangi 1, karena K kategorinya adalah 4, maka 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Hasil pengamatan observasi status gizi O1 atau observasi 1 sama dengan 30, O2 35, O3 20, O4 15. Nilai ekspektasi karena hipotesis 0 dan semua proporsi sama, maka diharapkan semua nilai dengan proporsi status gizi yang sama. E1 sama dengan N dikali P sama dengan N 100 dikali P 0,25, hasilnya adalah 25. Demikian cara untuk mengerjakan E2, E3, dan E4. X kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat ditambah X4 kuadrat. X1 sama dengan O1 dikurangi E1 kuadrat dibagi E1 sama dengan O1 30 dikurangi E1 25. Hasilnya adalah 5 dikuadratkan sehingga menjadi 25 dikurangi E1 25 sama dengan 1. X2 O2 dikurangi E2 kuadrat dibagi E2 O2 35 dikurangi E2 25, hasilnya adalah 10 dikuadratkan sehingga menjadi 100 dibagi E2 25, sehingga 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. X3 O3 dikurangi E3 kuadrat dibagi E3 O3 20 dikurangi E3 25, hasilnya adalah min 5 dikuadratkan sehingga menjadi min 5 dikali min 5 hasilnya adalah 25 dibagi E3 25, hasilnya adalah 1. X4 O4 dikurangi E4 kuadrat dibagi E4 O4 15 dikurangi E4 25, hasilnya adalah min 10 dikuadratkan sehingga menjadi 10 dikali min 10 dikali min 10 hasilnya ada 100 dibagi E4 25, hasilnya adalah 4. Jadi 1 ditambah 4 hasilnya ada 5 ditambah 1 6 ditambah 4 10. X2 adalah 10. Pada tabel X kuadrat didapatkan bahwa X kuadrat 0,05 DK sama dengan 3. 7,81472. 5 angka di belakang koma kita bulatkan menjadi 7,815. Karena 10 lebih besar dari 7,815, maka X kuadrat sama dengan 10 berada di luar daerah penerimaan, atau dengan kata lain hipotesis ditolak. Kesimpulannya, proporsi status gizi anak balita di daerah tersebut tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Nurlaila. Saya mahasiswi semester 2 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar IPB Infada Cirebon. Seringkali kita tertarik untuk mengetahui hubungan antar variabel kategori. Seperti yang diketahui, uji korelasi antar variabel kontinu berbeda dengan antar variabel kategori. Jika kedua variabel bertipe kontinu, kita bisa menggunakan uji korelasi Pearson. Lalu, bagaimana dengan variabel kategori? Contohnya adalah HO sama dengan
tidak terdapat hubungan antar merokok dengan serangan jantung. H1 sama dengan terdapat hubungan antara merokok dan serangan jantung. Ini adalah contoh data observe atau data asli. Terdapat perokok 49 orang yang terkena serangan jantung, 50 orang tidak terkena serangan jantung, totalnya adalah 99. Serta ada 24 orang yang tidak merokok tapi terkena serangan jantung dan 36 orang yang tidak merokok dan tidak terkena serangan jantung, sehingga jumlahnya 60. Total keseluruhan adalah yang terkena serangan jantung 73 orang, tidak terkena serangan jantung 86 orang, serta total dari semuanya adalah 159. Selanjutnya ada data expense count atau data hitungan pribadi. Ada kategori merokok terkena serangan jantung yaitu 73 orang, 99 orang per 159. Kategori merokok dan tidak terkena serangan jantung jumlahnya 86 orang, 99 orang per 159. Kategori tidak merokok terkena serangan jantung 73 orang, 60 orang per 159. Kategori tidak merokok dan tidak terkena serangan jantung jumlahnya 86 orang, 60 orang per 159. Lalu akan dapatkan hasil perokok yang terkena serangan jantung 45,45, perokok yang tidak terkena serangan jantung 53,54, yang tidak merokok terkena serangan jantung 27,54, tidak merokok dan tidak terkena serangan jantung jumlahnya ada 32,4. Yang terakhir adalah kita mencari nilai X kuadrat dengan nilai akhir adalah 1,37. Nah, karena 1,37 maka hipotesis 0 dapat diterima, yaitu tidak ada kaitannya antara merokok dan serangan jantung. Setelah mengetahui tentang pengujian hipotesis tentang kesamaan beberapa proporsi dan C kuadrat untuk pengujian independensi, sekarang saya ingin mengenalkan tabel kontingensi 2x2 dan uji C kuadrat. Sebelumnya, uji C kuadrat sendiri sudah dibahas ya. Mari kita ketahui apa itu tabel kontingensi. Maksud dari tabel kontingensi adalah hasil pengamatan yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat yang sama-sama memiliki dua kategori, misalkan laki-laki dan perempuan. Untuk lebih mudah memahami tabel kontingensi secara umum bisa digambarkan sebagai berikut. Ada variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau disebut juga dengan variabel bebas. Untuk memudahkan kita memahami tabel kontingensi sendiri, mari kita pelajari contoh berikut. Misalnya, kita ingin meneliti efek obat semacam influenza. Untuk kepentingan tersebut, diambillah dua kelompok penderita yang masing-masing 10 orang penderita influenza. Kelompok 1 diberi obat, sedangkan kelompok 2 diberi obat placebo. Di sini berarti kita ingin mengetahui tentang obat placebo-nya ya. Setelah 3 hari kemudian dievaluasi dan hasilnya pada kelompok 1 terdapat 7 orang sembuh dan 3 orang tidak. Sedangkan kelompok 2 terdapat 4 orang sembuh dan 6 orang tidak dengan derajat kemaknaan 0,5. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa derajat kemaknaan adalah nilai yang menunjukkan besarnya peluang
salah dalam menolak hipotesis 0. Maka kita tentukan hipotesis 0 dan hipotesis A-nya. HO-nya obat placebo, obat influenzanya, HA-nya obat placebo. Maka kita bentuk sebuah tabel kontingensi dengan dua kategori sembuh atau tidak dan obat dan placebo. Yang disembuhkan oleh obat ada 7 orang dan yang tidaknya 3 orang. Sedangkan yang diberi placebo ada 4 orang sembuh dan 6 orang tidak. Jumlah yang sembuhnya menjadi 11 orang dan yang tidak 9 orang. Total yang menerima obat placebo 10 orang dan yang menerima obatnya 10 orang, jadi totalnya 20 orang. Hipotesis diterima pada derajat keamanan 0,05. Kesimpulannya, kita 95% percaya bahwa obat tersebut tidak mempunyai efek terhadap penyembuhan influenza. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu misalkan suatu penelitian ingin mengetahui apakah perbedaan dari cita-cita kelak setelah tamat S1 antara mahasiswa dan mahasiswi FISIP UNS semester 7. Maka kita tentukan hipotesisnya. HO, tidak ada perbedaan antara mahasiswa dan mahasiswi dalam hal cita-cita mereka kelak setelah tamat S1. Dan HA, proporsi mahasiswa lebih banyak yang bercita-cita PNS setelah mereka tamat S1 ketimbang mahasiswa. Kita ketahui hipotesis itu dari tabel berikut. Yang bercita-cita PNS sebagai mahasiswa adalah 10 orang dan mahasiswinya 11 orang. Sedangkan yang tidak bercita-cita PNS mahasiswanya sebanyak 46 orang dan mahasiswinya 13 orang. Jadi jumlah mahasiswanya ada 56 orang dan mahasiswinya 24 orang. Jumlah yang bercita-cita PNS ada 21 orang dan bukan PNS 59 orang. Jadi jumlahnya 80 orang. Perhitungan degree of freedom yaitu derajat kebebasan jumlah total pengamatan dalam sampel N adalah kolom dikurangi 1 dan baris dikurangi 1. Kolom dikurangi 1 dikali baris dikurangi 1. Jadi 2 kurang 1 dan kali 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada Ibu Sinta Rengganis MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.